Iya, tapi kalau dia matiin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghusaan ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatadzannabu al-asqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih kepada saudara Adam. Semoga yang membacakannya mudah-mudahan dan mudah-mudahan juga bermanfaat. Langsung saja bacaan yang ketiga itu tausiah yang akan dibawakan oleh Pak Ustaz Subhadi waktu coba saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wallahu ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-ayat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita pada pagi hari ini Allah masih membangkitkan diri kita semua, Allah masih memberikan kehidupan kita, Allah masih memberikan kesempatan kita untuk bernapas, sehingga kita menjadi manusia yang selalu bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang selalu bisa berterima kasih kepada Allah atas nikmatnya adalah selalu bersyukur. Karena dengan banyak bersyukur, Allah akan tambah nikmat kepada kita semua. Kemudian selanjutnya, mari kita selalu tidak melupakan diri untuk bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita jadikan manusia-manusia yang selalu diberikan keistiqomahan di dalam amal-amal kebaikan. Pada pagi hari ini Allah masih berikan jalan kebaikan kita semua. Setelah kita semalam dilatih oleh Allah untuk mati sementara, sehingga pada pagi hari ini kita sama-sama bisa duduk bersama-sama, bermuzakarah bersama-sama, membesarkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kita selaku umatnya, agar semoga kita mendapatkan syafaat pertolongan kita di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kayaknya kok nggak semangat ya pada hari ini ya. Ya kurang vitamin Pak orangnya. Masih ngantuk ini. Ya kita santai aja lah taklim kita ya pagi hari ini. Nah, kopinya belum keluar katanya. Nanti disediakan ibu-ibu. Ya. Baik, tema pagi hari ini adalah kita membahas mudzakarah tentang 6 sifat sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin banyak belum diketahui ya bahwa para sahabat ini jumlahnya 124.000. Nah, tapi yang kita kenal, yang termasyhur ada 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Nah, jadi kalau kita ingin mencari kejayaan dan kesuksesan ya seluruh makhluk yang ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadi ketetapannya dan tidak akan berubah hingga hari kiamat. Nah, jadi kesuksesan dan kebahagiaan seluruh umat manusia hanya ada di dalam amal agama yang sempurna. Nah, kalau ingin sukses, kejayaan dunia sampai akhirat, maka kita mau tidak mau harus mengamalkan agama Allah dengan sempurna. Nah, sejauh mana ia taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kunci kesuksesan, kebahagiaan manusia itu Allah letakkan pada agamanya Allah, bukan pada harta, bukan pada pangkat, derajat, ataupun kemewahan dunia. Tapi Allah semata-mata letakkan kejayaan manusia itu pada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan tadi sejauh mana ia taat kepada Allah dan Rasulnya, itu akan mencapai kejayaan dan
kesuksesan. Nah, tentu para sahabat Rasulullah SAW adalah orang-orang yang telah sukses di dunia dan di akhirat. Jadi sahabat-sahabat ini, kalau kita ingin kesuksesan dunia akhirat, maka mau tidak mau harus mencontoh, ya, mengikuti suri tauladan daripada para sahabat. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ridho kepada mereka sebagai contoh masyarakat yang mengamalkan agama secara sempurna. Nah, jadi meskipun kehidupan mereka jauh dari sentuhan teknologi dan rekayasa industri, nah, namun mereka memperoleh kesuksesan karena telah berkorban di jalan Allah untuk membentuk sifat-sifat yang mulia dalam diri mereka. Yaitu yang pertama, yakin pada kalimat la ilaha illallah. Yang pertama sifat yang dimiliki oleh para sahabat. Jadi yakin pada kalimat la ilaha illallah. Ini termasuk hakikat kalimat iman. Nah, ya. Dan Muhammadur Rasulullah, yaitu thariqatul iman. Terus yang kedua, ilmu ma'az zikir, yaitu ma'rifatul iman. Nah, kemudian yang ketiga, sholat khusyuk wal khudu, alamatul iman. Yang keempat, ikramul muslimin, ahwatul iman. Yang kelima, tasihun niat, yaitu makbulul iman. Yang keenam, dakwah wat tabligh, mujahadatul iman. Jadi kalau dirangkum sifat-sifat sahabat Rasulullah itu hanya 6. Ya, yang dimiliki oleh para sahabat itu ada 6. Ya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Jadi keenam sifat inilah yang memudahkan mereka itu mengamalkan agama dengan sempurna. Coba dengan 6 sifat ini kita akan diberikan kemudahan mengamalkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga iman yang sahih dan amal yang saleh wujud dari kehidupan mereka. Nah, umat ini akan kembali memperoleh kejayaan apabila meniru cara mereka mengamalkan agama. Nah, keenam sifat itu pertama kita bahas, mungkin nggak akan selesai 6 ya, karena ini cukup panjang, maka kita nanti bisa dilanjutkan mungkin waktu-waktu yang mendatang. Jadi kita bahas satu persatu keenam sifat daripada sahabat Rasulullah SAW. Ini adalah yang pertama tadi adalah yakin pada kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, yakin. Jadi ada keyakinan. Jadi menafikan seluruh kekuatan makhluk, bahwa makhluk tidak bisa memberi manfaat dan mudarat tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seluruh kejadian apapun yang terjadi di dunia ini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menetapkan dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengurus dan mengatur semua makhluk dan segala sifat-sifatnya atau rububiyah. Nah, jadi meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengurus, mengatur semua makhluk dan kehidupan segala sifat-sifatnya. Nah, ini keyakinan ini harus ada dalam hati kita, dimasukkan ke dalam hati kita. Ya. Jadi seluruh suasana dan keadaan yang telah terjadi, sedang dan akan terjadi, semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.
beriman pada hari pembalasan, bahwa perjalanan hidup ini sedang menuju akhirat. Jadi di dunia kita ini, waktu kita hidup semakin dikurangi, usia kita semakin habis, kita akan menuju akhirat. Jadi kita harus mengingat bahwa dunia hanya persinggahan saja. Ya, semuanya, mau masih muda, mau yang setengah muda, mau yang tua, semua terbatas pada usia. Sehingga perjalanan manusia itu akan menuju suatu titik yang namanya akhirat. Nah, itu perlu dipahami. Sehingga kehidupan kita menata, menyiapkan kehidupan kita untuk hari esok. Kita persiapkan dengan betul. Setiap detik akan kita pikirkan untuk mencari keridhaan Allah SWT. Jadi hidup ini tidak hanya sekedar menghabiskan waktu, tapi hidup ini adalah mencari keridhaan, mencari keberkahan, mencari amalia-amalia untuk membekali diri kita menghadapi nanti namanya akhir. Nah, jamaah ibu-ibu ya bapak yang dirahmati Allah SWT. Jadi beriman pada hari pembalasan, perjalanan hidup ini sedang menuju akhirat. Sejak lahir di dunia kita tidak tertarik lagi. Ya, sejak lahir di dunia kita sedang berjalan ke akhirat. Orang yang paham dengan kehidupan ini, ia tidak tertarik lagi dengan dunia ini. Nah, jadi orang yang paham, orang-orang yang benar paham dengan kehidupan, apalagi sudah menginjak usia lansia, sudah tua, maka tidak ada tertarik kepada dunia ini. Karena dunia tidak akan memberikan manfaat apa-apa, kita tinggalkan. Ya, setinggi apapun pangkatnya, setinggi semewah apapun yang kita miliki di dunia, semua akan kita tinggalkan. Nah, ya sebab ia yakin bahwa segala yang Allah SWT berikan akan dihisab. Nah, ini mikir ke sana. Apapun yang kita miliki sekarang, semua itu nanti akan dihisab oleh Allah SWT. Tidak ada sedikit pun yang tercecer. Jadi satu persatu akan ditanyain, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Maka akan dihisab. Maka hal itu mendorong seseorang untuk menaati seluruh perintah dengan membuktikan keimanannya dengan beramal saleh sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan menjauhi larangannya tanpa terkesan oleh suasana dan keadaan. Jadi selalu mencontoh apa-apa perbuatan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Hanya kepada Allah lah tempat meminta dan memohon perlindungan. Seandainya dia tidak menjanjikan jannah atau neraka sekalipun, kita tetap menyembahnya, bahwa tiada yang patut diibadahi kecuali Allah SWT. Bahkan dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, selalu berdoa, hanya kepada Ya Allah kami menyembah dan hanya kepada Ya Allah kami minta pertolongan. Nah, ini sifat-sifat ini harus ada pada diri kita, masukkan ke dalam hati kita. Nah, Allah SWT adalah Al-Khaliq, pencipta yang menciptakan alam semesta beserta seluruh isinya. Allah Al-Malik yang menguasai seluruh makhluknya. Allah Ar-Razaik yang memelihara dan memenuhi kebutuhan seluruh makhluknya. Allah yang memiliki khazanah, gudang kekayaan yang tidak terbatas. Seseorang tidak akan dimatikan oleh Allah sebelum rezekinya yang telah ditentukan oleh Allah untuknya di dunia telah habis.
Jadi kalau manusia masih hidup itu artinya rezekinya masih ada. Tapi Allah kadang-kadang manusia nggak yakin, kekurangan rezeki, ya, selalu mengeluh, ya. Jadi anggapannya, pemahamannya kalau rezeki itu adalah uang, harta. Itu salah besar, padahal kesehatan, ya, bisa berjamaah, semua rezekinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita yakin, oh, kalau masih diberikan kehidupan oleh Allah, berarti Allah masih memberikan rezeki. Nah, itu, jadi kita harus yakinin itu. Nah, Allah SWT menciptakan dan menguasai sifat-sifat pada makhluk, baik yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa. Ya, untuk dapat memperhatikan sifat-sifatnya, makhluk butuh perintah Allah, ya. Jadi makhluk butuh perintah Allah, bahkan untuk mati pun butuh perintah Allah. Untuk dapat melakukan suatu amal, manusia juga butuh perintah Allah. Nah, yang terdiri dari faridah atau kewajiban. Ini perintah Allah itu yang berupa kewajiban. Kemudian ada yang berupa fadilah, keutamaan. Juga ada yang namanya maksiyah atau pelanggaran. Nah, faridah adalah perintah dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih sayang dan ridhonya, qada dan qadarnya, penciptaan dan hikmahnya, ilmu dan taufiknya, serta tulisannya di Lauhil Mahfuz. Nah, Bapak-bapak, jadi semuanya tertulis di Lauhil Mahfuz. Nah, kemudian yang dinamakan maksiyah bukanlah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan kasih sayangnya, tetapi kehendaknya. Nah, maksiat adalah kodoknya, tetapi bukan ridhonya. Nah, takdirnya, tapi bukan taufiknya. Nah, penelantarannya, bukan pertolongannya. Namun itu termasuk ilmunya serta tulisannya di Lauhil Mahfuz. Nah, ini semua adalah tertulis di Lauhil Mahfuz. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seluruh suasana dan keadaan dengan kodrat dan irodatnya dalam dunia ini sebagai asbab. Dia hanya sebagai lantaran gitu kalau bahasa Jawanya, ya. Ya, apapun Allah menciptakan suasana keadaan dengan kodrat dan irodatnya dalam dunia kan sebagai asbab. Nah, sebab kodratullah terlalu dahsyat bila langsung ditampakkan pada manusia. Sebagaimana Musa alaihissalam tak sanggup memandang kodratullah ketika ditampakkan pada sebuah gunung. Ketika gunung itu hancur dan Musa alaihissalam pun pingsan. Nah, Nabi aja pingsan kalau ditampakkan ya, kodratullah, ya, itu hanya sebuah gunung, ya, terjadinya gunung. Nah, ini Musa ada bisa mencapai bisa pingsan, tak sadarkan diri. Suatu saat dunia akan dihancurkan oleh Allah melalui asbab kiamat. Nah, dunia akan hancur melalui asbab kiamat. Nah, meskipun demikian kita tidak boleh yakin pada asbab. Nah, kita tidak boleh yakin pada asbab karena asbab ini bisa dirubah. Ya, untuk beramal dan memahami hal ini perlu iman. Jadi perlu iman, semuanya keyakinan. Untuk memahami kodrat, memahami asbab Allah memerlukan sebuah keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hujan turun adalah ujian iman. Hujan turun adalah suatu keujian iman. Jika beranggapan bahwa hujan terjadi karena musim,
Nah, berarti gagal dalam ujian iman. Nah, apalagi sekarang, ya, hujan kemarau tidak bisa diprediksi. Nah, karena ini harus dilihat dari kacamata iman. Karena Allah Maha berkehendak. Ya. Hujan itu turun karena kodratullah. Nah, jadi kodrat Allah SWT. Langit yang sangat tinggi bisa tegak tanpa tiang dan tidak ambruk karena disanggah oleh kodratullah. Nah, sinar matahari juga bukan berasal dari matahari itu sendiri, tetapi berasal dari kodratullah. Jadi semua atas kodratullah Allah semuanya. Nah, dalam surat Yunus ini disebutkan huwallazi ja'ala samsa diya'aw wa qamara nuro. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Nah, Quran surat Yunus ayat 5. Jadi apabila kita memahami sifat-sifat Allah bahwa Dia serba maha, ya, maka akan benar sikap kita. Ya, sikap kita sudah benar. Allah itu segala maha. Ya, kalau di dunia mahasiswa. Tapi kalau untuk urusan akhirat, Allah itu maha segalanya. Jadi, akan ridho pada setiap keputusan Allah, meskipun diberi kesusahan dan kemiskinan, tetap merasa ridho. Ini susah. Jadi kalau orang itu harus menghadapi keputusan Allah, kehendak Allah, kita harus ridho. Diuji kematian, Allah kita juga harus ridho. Karena semua kembali kepada Allah SWT. Nah, jadi dunia ini adalah sebagai darul asbab. Apa itu? Tempatnya sebab akibat. Jadi dunia ini adalah sebagai darul asbab. Ya, bahwa tempatnya sebab akibat. Nah, sedangkan bagi orang yang beriman, dunia adalah darul imtihan. Nah, tempat ujian. Betul. Jadi orang yang beriman, dunia ini kalau pada orang yang beriman adalah tempat ujian. Tapi bukan untuk orang munafik, adalah tempat untuk mencapai kebahagiaan. Beda pandangan kita. Jadi kalau yang beriman, dunia sebagai tempat ujian. Itu tempat susah. Nggak ada tempat untuk bersenang-senang. Karena kesenangan yang hakiki akan diletakkan oleh Allah di surganya Allah. Maka dunia itu bagi orang yang beriman ujian. Jadi jamaah rahimakumullah, Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah SWT, berbicara tentang asbab. Nah, itu antara lain ada 3 perkara. Yang pertama adalah asbab zulumat. Nah, yang pertama adalah namanya asbab zulumat. Sesuatu yang belum pasti akibat dan hasilnya. Allah menciptakan asbab perdagangan, pertanian, dan sebagainya. Namun, tidak semua orang yang melakukan usaha pertanian dan perdagangan berhasil atau beruntung. Nah, petani terkadang berhasil panen dan bisa gagal. Pedagang kadangkala mendapat keuntungan, tetapi kadangkala juga rugi. Nah, jadi yang pertama tadi adalah asbab zulumat. Nah, sesuatu yang belum pasti akibat dan hasilnya. Antara lain orang petani, orang pedagang. Terus asbab yang kedua namanya asbab fitrah. Ya, asbab fitrah. Sesuatu ketetapan Allah pada alam ini atau sunatullah yang terkadang berubah menjadi sesuai kehendaknya. Nah, Allah telah menetapkan sifat panas pada api untuk membakar.
sifat menenggelamkan pada air, sifat tajam pada pisau yang memotong, dan sebagainya. Akan tetapi sifat-sifat itu dapat diubah oleh sekehendak Allah, sebagaimana Allah mengubah sifat panas api menjadi dingin pada Ibrahim alaihissalam. Nah, air yang sifatnya menenggelamkan bagi Fir'aun tetapi menjadi jalan bagi Musa alaihissalam. Dan sifat pisau yang memotong tidak dapat melukai leher Ismail alaihissalam ketika dikorbankan oleh Ibrahim alaihissalam. Nah, ini asbab fitrah. Jadi sesuatu ketetapan Allah atau pada alam ini atau sunatullah yang terkadang bisa berubah dengan sesuai dengan kehendak Allah. Kalau sudah Allah berkehendak, nah maka asbab ini termasuk asbab fitrah. Jadi yang termasuk tadi beberapa nabi yang telah diuji Allah, api bisa jadi dingin, ya. Nah, kemudian air bisa menyelamatkan, ya. Nah, kemudian juga yang tadinya untuk Ismail yang dipotong, ya, tadi bisa dirubah oleh Ibrahim alaihissalam, ya, itu tidak, dan diganti oleh domba. Nah, ini atas semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi berubah, asbab fitrah. Kemudian yang ketiga yang namanya asbab mutlak. Asbab mutlak. Apa itu asbab mutlak? Suatu ketetapan Allah yang pasti akibat dan hasilnya. Nah, ini pasti kalau Allah sudah menentukan asbab mutlak, maka hal itu adalah suatu kepastian Allah Subhanahu wa taala. Serta tidak akan berubah selamanya. Karena sudah pasti mutlak. Allah telah menetapkan bahwa siapa saja yang beriman dengan sebenarnya kepada Allah dan beramal saleh, maka pasti Allah akan memberinya ketentraman hidup di dunia dan akan memasukkannya ke dalam jannah. Dan siapa saja yang kufur, durhaka kepada Allah, maka pasti ia akan mendapatkan penghinaan dan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Nah, ini adalah asbab mutlak. Kalau orang yang beriman pasti akan masuk surga, orang yang kufur pasti akan masuk neraka. Udah kepastian Allah. Nah, ini ada macam-macam 3 asbab. Ya, untuk mendapatkan kejayaan di dunia dan akhirat, Allah SWT memberikan perantara kepada manusia berupa mata, telinga, mulut, tangan, kaki, dan lainnya agar semua itu digunakan sesuai dengan cara Nabi. Jadi Allah memberikan panca indera, anggota tubuh ini pada dasarnya supaya digunakan sesuai dengan cara Nabi. Nah, kebahagiaan manusia bukan pada harta benda, jabatan, kejayaan, dan sebagainya. Nah, seandainya kebahagiaan itu ada pada kekuasaan, maka rakyat jelata akan hina. Nah, seandainya kebahagiaan ada pada harta, kekayaan, maka semua orang miskin dan hina. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Untuk mendapatkan kebahagiaan itu Allah SWT memberi sarana yang sama pada manusia, yaitu akal dan panca indera. Nah, siapa saja yang menggunakan akal dan panca inderanya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka ia akan memperoleh kebahagiaan selama-lamanya. Jemaah rahimakumullah, jadi kebahagiaan adalah terwujudnya seluruh keinginan hati. Namun tidak seorang pun yang bisa memenuhi apa saja keinginan hatinya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu memenuhi keinginan hati manusia.
Maka siapa saja yang menghendaki agar keinginannya tercapai, maka taatilah keinginannya atau perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keinginan kita agar terwujud, maka penuhilah dulu keinginan-keinginan Allah. Ya, terutama yang wajib, 5 waktunya, berjamaah di masjid. Ya. Nah, kemudian banyak-banyak yang harus menjadi keinginan Allah. Banyak-banyak berdoa kepada Allah. Ya, Allah SWT ini dari bersabda kata dalam surat An-Najm ayat 24 sampai 25, amlil insani ma tamanna falillahil akhiratu wal ula. Ataukah apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya? Tidak. Maka milik Allah lah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia. Jadi perdagangan bukanlah asbab kejayaan, ya, tetapi menghidupkan sunnah Rasulullah SAW dalam perdagangan itulah asbab kejayaan. Nah, sekarang orang itu kalau dagang nggak pakai sunnah lagi, ya. Dagang itu nggak memikirkan bagaimana cara dagang Rasulullah, itu sudah jauh tidak dipelajari lagi. Ya, maka kita perlu siapapun yang menjadi pedagang pelajari cara-cara Rasulullah berdagang. Ya, sehingga mengikuti jejak Rasulullah. Rasulullah kan jaya, gitu. Terutama salah satunya kejujuran. Nah, ya, jadi Rasulullah itu pedagang juga, kan? Tapi jaya, mencapai kejayaan. Nah, jadi terutama berlaku jujur dalam perdagangan adalah asbab kejayaan. Nah, benar. Jadi jujur salah satu asbab kejayaan dalam perdagangan. Rasulullah SAW bersabda, pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi. Jadi pedagang yang jujur dan amanah akan bersama nabi, siddiqin dan syuhada. Ini hadis diriwayatkan Tirmizi. Jadi Allah SWT telah memberikan cara kehidupan yang dapat membedakan kehidupan manusia dengan binatang. Nah, yaitu cara hidup Rasulullah. Orang yang menjalani kehidupannya sesuai tertib kehidupan Rasulullah SAW, maka keburukannya akan diganti dengan kebaikan. Nah, dalam surat Al-Imran ayat 31, yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, ini syarat untuk mencintai Allah ialah mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang itu sunnah sudah banyak diabaikan, ya. Sunnah itu sudah tidak dipentingkan lagi, ya, itu mas sunnah nggak penting. Nah, sehingga sunnah-sunnah di zaman yang fasad, yang rusak ini sudah banyak ditinggalkan. Nah, bahkan dikatakan kalau orang itu mengikuti satu sunnah Rasulullah saja, mendawamkan satu sunnah Rasulullah SAW saja, nah itu sama beribadah 60-70 tahun. Ya, jadi sunnah sendiri penting. Nah, kalau nggak cinta Rasulullah, maka akan sampai Allah SWT. Maka harus melalui Rasulullah. Sunnah harus diamalkan dulu. Ya, ikuti Rasulullah. Nah, cara hidup Rasulullah. Jadi orang yang menjalani, ya, kehidupan sesuai kehidupan Rasulullah SAW. Nah, jadi syarat untuk mencintai Allah ialah mengikuti sunnah Rasulullah. Sejauh mana mengikuti sunnah Rasulullah, maka sejauh itu pula ia akan memperoleh kesuksesan dan kebahagiaan. Nah,
Dari Anas, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti dia cinta kepadaku. Kalau kita mendalamkan satu sunnah, itu berarti kita cinta kepada Rasulullah. Dan barang siapa yang cinta kepada Rasulullah, cinta kepadaku Rasulullah, maka ia akan bersamaku di dalam surga. Ya. Jadi sunnah itu penting. Kita akan bersama Rasulullah di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sudah waktu itu belum ya? Ntar lagi ya. Baik, ya 6 menit saja nanti kalau kelamaan bisa. Ya, kita bahas satu-satu. Jadi tadi masalah apa? Hakikat iman, ya. Jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, ini kalau dijabarkan itu panjang sekali kalimat iman ini, ya. Jadi sampai yang penting intinya bahwa kehidupan ini setiap detik iman itu harus dibawa kemanapun itu. Ya, karena iman itu adalah senjatanya. Senjata untuk masuk surga itu adalah iman. Karena barang siapa ada sekecil biji zarah ada iman, maka masih akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Jadi iman itu sangat-sangat penting kehidupan kita. Jangan sampai hilang. Jadi seperti kalau kita karena iman itu kadang naik, kadang turun kan. Nah, maka perlu dicas. Nah, cara casnya begini nih, duduk taklim bersama-sama, bertakarub pada Allah, membesarkan keagungan Allah. Ada yang saling watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Itu akan membangkitkan iman itu naik lagi. Kalau Bapak Ibu sekarang punya HP, baterainya low, habis, apa yang Bapak Ibu perbuat? Ya, Pak, sudah pasti kan, segera buru-buru dicas. Ya, segera buru dicas supaya HP-nya bisa digunakan kembali. Nah, iman juga begitu. Jangan sampai iman itu ambles bahkan sampai hilang. Ini sangat berbahaya. Kalau orang sudah kehilangan iman, maka tidak ada harapan lagi untuk akhirat. Nah, karena itu sebuah ludesnya. Sebenarnya sudah kehilangan segalanya. Segala kehidupannya akan hilang semua. Nah, nggak punya tujuan. Jadi iman ini perlu ditancapkan ke dalam hati kita. Keyakinan harus selalu diperbaharui. Makanya kata Rasulullah, perbaharui imanmu dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Zikir itu, Pak. Kadang-kadang kan ada yang zikirnya keras. Nah, itu semata-mata tujuannya walaupun mulutnya itu keras, nah, maka supaya masuk di dalam hati gitu. Ya, boleh nggak keras nggak apa, zikir itu di dalam hati intinya kan. Nah, tapi orang punya tujuan tersendiri, dilafalkan keras agar benar-benar merasuk di dalam hati, imannya masuk gitu. Ya. Jadi dengan iman segalanya akan sukses. Nah, maka seperti sahabat itu, keyakinannya hanya pada Allah. Makhluk itu nggak bisa memberikan manfaat mudarat tanpa izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa tandaskan kembali bahwa mari kita perbaiki iman, selalu duduk, selalu kumpul, selalu mengisi waktu-waktu kita dengan sering-sering duduk di majelis taklim, di majelis ilmu yang menghantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Bisa dilanjutkan kembali. Ada 6. Ini aja 1 belum habis gitu. Ya, belum habis. Jadi yang terpenting saya garis bawahi bahwa kalimat iman ini harus ada pada basirah kita, hati kita. Nah, supaya kita kalau ada iman itu pasti kita akan mudah mengamalkan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan. Nah, dengan iman, ya, bentengi hidup kita dengan iman. Yakin hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Ya, kalau makhluk bisa menolong kita, itu karena datangnya asbab.
Ya, sebab akibat. Nah, tadi yang dikodratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hakikatnya semua itu yang mengatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin hanya kepada Allah. Makhluk nggak bisa apa-apa. Jadi kita harus mantapkan kehidupan kita dengan iman. Ya. Baik, itu saja yang bisa sampaikan. Banyak kekurangannya, banyak kebodohan dari saya sendiri. Nah, kurangnya kalau ada mau kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan kepahaman di dalam ilmu agama. Karena kepahaman, hidayah kepahaman agama itu mahal. Ya, mahal harganya. Maka kita selalu berminta kepada Allah, ya Allah pahamkan kami di dalam ilmu agamamu, sehingga kami mudah untuk menjalankan semua perintahmu, menjauhi segala laranganmu. Ya, demikian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus. Terima kasih atas tawarannya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk semua. Langsung saja pelajaran takdir ya penutup. Mari kita tutup acara dengan lafaz basmalah. Kemudian dari saya kurang yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.